Oke, perkenalkan nama saya Sudi Sujadi. Ya, saya seorang sales master di Atomi. Jadi saya pada pagi hari ini, bukan pagi ya, siang ya. Saya ingin sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada perusahaan Atomi Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk bisa menjelaskan mengenai company introduction. Ya. Saya yakin di sini Bapak Ibu semua juga tentunya sudah paham apa itu Atomi. Atau apakah di sini ada yang masih baru pertama kali mendengar Atomi? Ini luar biasa. Jadi sebetulnya ya, Success Academy ya yang kita adakan pada hari ini itu bukan terbatas untuk para member saja. Jadi lain kali di Success Academy yang ketiga kita harus mengajak lebih banyak orang lagi ke sini. Tapi sebelumnya tentunya kan kita juga harus tahu, ya, sebisa mungkin orang yang kita ajak ke sini itu udah tahu apa itu Atomi. Ya, Atomi adalah produk kecantikan, Atomi adalah produk skincare, Atomi adalah suplemen. Itu kan beragam. Tapi Atomi itu sendiri, ya, pengenalan Atomi itu terdiri dari 4 hal. 4 hal harus kita kuasai, baru kita bisa fasih dalam mengembangkan bisnis. Saya ingat waktu pertama kali teman saya menawarkan Atomi kepada saya. Terus terang saya lihat produknya bagus, Atomi. Ya udah odolnya saya pakai ya. Terus dia kasih skincare kepada saya. Ya udahlah karena gratis saya pakai. Saya pakai tapi nggak ada interest. Suruh jalanin bisnisnya, dia ceritanya MLM. Padahal waktu itu saya juga kurang begitu suka MLM. Ada nggak di sini yang merasakan seperti saya? Nggak suka tentang MLM. Padahal saya pekerjaannya adalah konsultan untuk MLM. Tapi untuk perusahaan. Jadi saya nggak menanganin retail begini. Males. Suruh masuk MLM tuh males. Ya, karena apa? Cenderung tipu-tipu. Satu, MLM. Cenderung harganya mahal. Kualitasnya nggak bagus. Ya, itu yang membuat saya sungkan untuk bergabung dengan perusahaan MLM manapun. Kemudian teman saya ini dia terus berusaha, kemudian dia mengajak upline-nya. Upline-nya yang udah Sharon Rossmaster, tunjukin kepada saya, wah income gue ada 300 juta. Tapi saya lihat penampilannya, ini orang terlalu pintar bicara. Saking terlalu pintar bicara, saya nggak percaya. Makanya sebetulnya aneh ya, kalau orang terlalu pintar bicara, mungkin kita bisa nggak percaya. Ya karena apa? Kita harus bermain dari hati. Gagal. Yang ketiga kali, dia datang kali ini bawa upline yang lain lagi. Wah, kali ini saya mau lihat apa lagi. Karena waktu dia datang untuk ketiga kali, waktu itu Atomi Indonesia pendaftarannya akan segera dibuka. Jadi dia bawa lagi, saya mau lihat lagi, apa lagi yang mau mainkan jurusnya lagi. Ternyata kali ini dia bawa upline-nya seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, punya 5 orang anak, wanita desa yang dulu kulitnya hitam sekarang kinclong kayak orang Korea. Terus dia bilang sama saya sekarang income-nya itu udah 30.000 ringgit. Wow, lumayan saya bilang. Terus saya lihat, masa ibu-ibu begini dia bisa, saya nggak bisa. Nah, itu adalah salah satu alasan saya mengapa saya bergabung dengan bisnis Atomi. Karena kalau orang cuma cerita produk, oke, produk bagus saya beli, nanti kalau habis saya beli lagi, tapi saya nggak mau jalanin. Oke, satu. Kedua, kalau dia cerita marketing plan terlalu pintar, saya pun nggak percaya gitu loh. Ya udahlah, baguslah. Tapi apa sih, mana ada MLM yang tidak mengaku penghasilannya gede? Semua juga gede kan? Nah itu juga bikin kita tidak percaya. Yang ketiga, kali ini pakai ketulusan hati. Masuk pula. Akhirnya masuk pada saat itu, malam itu saya tidak bisa tidur. Saya merenung, wah masa dia bisa, saya nggak bisa. Ya udah, saya bertekad untuk ikut join Atomi. Padahal saya tahunya udah hampir setahun. Jadi saya termasuk yang agak telat, karena telat mikir. Jadi hal ini yang menarik, itu adalah yang melandasi motivasi saya mengapa saya bergabung dengan Atomi. Kemudian saya menggali terus, karena kan saya juga rajin menulis. Selain saya rajin menulis status di Facebook, ya, saya juga penulis di majalah Multilevel dan Bisnis sejak tahun 2013.
Jadi kalau bagi beberapa follower saya di Facebook bisa melihat aktivitas saya. Jadi saya banyak menulis untuk Atomi sekarang. Jadi saya menggali apa sebetulnya cara yang paling sederhana untuk menjelaskan apa itu Atomi. Ya, karena apa? Kalau kita jelasin terlalu panjang lebar, orang di sini nggak mau dengar. Ya, tipikal orang di Indonesia adalah ngomong you harus cepat mengerti. Ya, bukan bicara cepat, tapi kagak ngerti gitu loh. Harus cepat dimengerti oleh audiens. Ya, kalau kita pintar bicara aja itu kurang. Pintar produk aja itu kurang. Kita harus memahamin ada 4 faktor yang diperlukan jika kita ingin menjelaskan Atomi dan membuat orang itu menjadi seorang leader. Ya, karena untuk naik peringkat, kalau cuma sales master kecil, kita bicara kecil, tidak perlu leader, sendiri bisa. Tapi diamond ke atas, you harus punya leader, minimal 2 kiri, 2 kanan. Ya, itu penting. Jadi kita harus bisa memahamin caranya, cara menjelaskan yang efektif. Tetapi sebelum kita bisa menjelaskan kepada orang lain, sebelum kita maju ke medan perang, kita kan harus dibekali dulu teknik berperang. Senjatanya, amunisinya, cara menembaknya, agar efektif. Jangan nanti kita udah susah payah membuat janji dengan orang, giliran ditanya apa itu Atomi secara mendalam, kita bilang, tunggu, saya call upline saya. Upline saya kebetulan dari Korea, saya call, kagak ngerti bahasanya, ribet jelasinnya. Kira-kira orang itu jadi masuk nggak? Kadang-kadang suka terjadi yang seperti itu. Ya kita harus pahamin bahwasanya kursi yang masing-masing diduduki oleh Bapak Ibu semua, itu harus memiliki 4 kaki, betul ya? Meja harus punya 4 kaki juga ya. Kalau dia nggak ada 4 kaki, pondasinya dia tidak akan seimbang. Ya, tinggal bagaimana kita nantinya yang memanfaatkan hal ini untuk kesuksesan kita di Atomi. Poin pertama, pilar pertama di Atomi, yaitu perusahaan. Ini adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seperti yang tadi kita lihat slide-nya. Ya, slide perusahaan Atomi. Perusahaan Atomi ini adalah sebuah perusahaan yang besar, ya, berdiri pada tahun 2009 di Korea, ya, sampai hari ini sudah menyebar di lebih dari 14 negara dan kemudian akan menyusul China, India, Vietnam dan yang lain-lainnya. Ini market adalah besar sekali dan ini perusahaan besar sekali. Ditambah ya CEO kita adalah Mr. Pak Han Gil. Beliau adalah seorang entrepreneur yang sangat luar biasa, baik dalam segi kesuksesan bisnis, dia adalah juga seorang yang sangat murah hati, berbagi. Dan karena budaya Atomi itu adalah memang budaya berbagi dari filosofi dia. Nah, kalau saya secara pribadi, saya senang kalau mengikuti bos yang semacam begini. Tentunya kita nggak mau ikut bos yang pelit-pelit ya. Kalau bosnya pelit, kita udah nggak ada harapan lah. Tapi di Atomi, bos kita ini berbagi jiwanya, ya. Kita datang di hotel ini, coba, murah nggak? Murah apa murah? Murah. Jadi lain kali ajak orang lagi ke sini. Nah, sekalian promosi ya. Nah, jadi Pak Han Gil, beliau saking luar biasanya diliput di majalah Fortune, ya. Majalah Fortune ini tidak sembarangan orang itu bisa masuk majalah Fortune. Hari ini Sudi Sujadi masuk majalah lokal bisa. Ya, yang lokal, yang majalah bisnis Jakarta bisa. Majalah Fortune nggak bisa. Hepeng gua kurang banyak. Ya, rekening gua kurang banyak. Ya mungkin kalau nanti saya udah imperial, ya selama berapa tahun mungkin udah banyak, ya mungkin bisa naik Fortune. Ya, tapi ujung-ujungnya Fortuner pula mobilnya. Jadi itu penting. Perusahaan adalah nomor 1. Karena banyak ya, kita di sini saya yakin bukan baru pertama kali, mungkin ada yang baru pertama kali main bisnis jaringan, tapi saya juga yakin banyak di sini teman-teman saya ini sudah kawakan bermain di bisnis MLM, ya, bisnis jaringan. Tetapi kebanyakan yang terjadi adalah kita susah payah merintis, ya, merintis capek-capek 2-3 tahun, kita baru mulai dapat duit, perusahaannya tuh selesai kita. Mau jadi apa kita? Ya, jadi-jadian gitu ya. Nah, jadi di Atomi begitu saya lihat, wah perusahaannya bagus, perusahaannya besar, perusahaannya raksasa. Ini yang saya cari.
Itu baru satu poin dari perusahaan. Kemudian, poin kedua dari perusahaan adalah Atomy memiliki pabrik sendiri, yaitu Kormar. Yang punya saham di Atomy apa? Coba kita tes. Satu Kormar, yang kedua apa? KRI. Ya. Jadi dengan itu dia bisa menjamin bahwasanya harga produk akan terkontrol. Ya. Hal ini mengingatkan saya pada perusahaan saya sendiri. Saya juga pernah buat perusahaan multi level marketing. Ya, saya mengimport produk dari luar. Begitu kita di sini udah mulai cuan, udah untung ya. Cuan itu maksudnya untung. Sana naikin harga. Otomatis apa? Kita juga harus naikin harga. Sehingga market lama-lama jadi kecil. Udah gitu Badan POM mulai ketat. Akhirnya tutup, selesai. Ya. Ya begini kisah sedihnya gitu loh. Jadi benar-benar ada ceritanya. Udah pernah mengalami semua hal itu. Jadi perusahaan adalah faktor yang paling penting. Itu pondasi pertama. Jadi kalau perusahaannya kecil, yang mungkin ya ada yang nawarin juga, oh saya punya perusahaan baru, berdiri, ini. Kita cek dulu, baru berdiri belum tentu tahan lama. Ya, kita harus pastikan you kuat nggak? Ya, terutama kuat di supply produk, sebab perusahaannya bisa menjamin ini bisnis bisa bertahan lama nggak? Karena Atomy kan bilang kepada kita, bisnis ini bisa diwariskan 3 generasi, benar ya? Bayangkan aja, katakan 10 tahun udah tutup, 3 generasi dari Hong Kong gitu. Enggak mungkin terjadi. Kalau mau bisa diwariskan, karena apa? Hampir semua perusahaan multi level marketing mengklaim semuanya bisa diwariskan. Tetapi kenyataannya adalah banyak yang tidak sampai 5 tahun tutup. Ya, ada yang udah lebih dari 5 tahun tapi bosnya nakal. Nah, cilaka juga kayak gitu. Jadi dapat banyak pengalaman. Jadi hari ini saya bisa sharing pengalaman saya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi Atomy memenuhi persyaratan, ya. Persyaratan saya mengapa saya mau join bisnis Atomy. Ya, itu baru satu. Terus kedua, saya tanya lagi, produknya ini cukup bagus nggak? Nah, untuk tes bagusnya, saya kan harus coba sendiri produknya. Benar nggak? Di sini ada yang belum coba produk? Oh, udah coba semuanya ya. Tapi kalau saya tanya lagi, semua member Atomy apakah sudah mencoba produk? Yang di sini, yang tercatat di jaringan belum tentu ya. Ya karena apa? Mereka mau tunggu orang beli dulu baru dia beli. Banyak dapatkan masalah seperti ini. Banyak ya. Itu terjadi karena apa? Mereka itu bukan tipe seorang pengusaha. Kita di sini ada seorang entrepreneur, ya. Untuk kita yakin, ya, mau menawarkan satu produk kepada orang lain, satu hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita pakai sendiri. Saya sendiri memakai Absolut. Saya pakai Evening. Saya minum vitamin C. Saya gosok gigi pakai odol Atomy. Anak saya pun ikut-ikutan. Ya semuanya ikut-ikutan. Shampoo pakai Atomy. Cuman satu yang nggak mungkin saya pakai, yaitu lipstick. Kalau saya pakai lipstick, walau bisa cilaka 12 saya. Ya. Jadi hampir semua produk Atomy saya pakai dan saya senang. Senangnya kenapa? Efeknya terutama Absolut di muka saya ada. Yang dulunya kata istri saya kusam, sekarang katanya lebih ganteng. Wah lumayan ya. Lumayan, ini istri yang muji ya kan, lumayan. Itu yang kita harus alami sendiri. Terus waktu ya sebelum pakai odol gigi Atomy, saya gosok gigi berdarah. Ya sekarang darahnya berkurang dikit, lumayan. Ya artinya apa? Ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari produk. Ya, itu satu manfaat. Yang kedua adalah, cek lagi, harganya oke enggak? Wah ternyata harga Atomy ini luar biasa terjangkau. Kita nggak bicara murah ya. Karena kalau kita bicara murah, produk Atomy ini bukan barang murahan. Atomy menganut sistem absolute quality, absolute price. Di mana kualitasnya haruslah yang terbaik, ya. Harga haruslah yang terendah. Tapi kalau kita mau compare kepada yang memiliki ingredient serupa. Ingredient maksudnya kandungannya serupa. Jangan kita bandingkan produk Atomy dengan produk A. Ini murah, jauh lebih murah. Ya isinya apa? Ada propolis nggak misalnya katakan?
Kalau propolis, you cari, ada yang lebih murah dari atomi enggak? Nah, jadi ini saya lakukan sendiri. Dan saya coba sendiri. Akhirnya apa? Timbul keyakinan yang kuat pada diri saya, sehingga saya lebih fokus, lebih serius dalam menjalankan bisnis atomi. Itu baru nomor 2. Masih kurang. 2 aja nggak cukup. Karena kalau meja kita hanya punya 2, itu nggak seimbang. Orang memang harus punya 2 kaki aja, jangan lebih 4 ya. Kalau orang 4 repot. Tapi nanti kalau masalah orang hanya punya 2 kaki, itu ada di marketing plan. Ya. Nah yang ketiga adalah kita masuk ke marketing plan. Marketing plan ini atomi ini menarik enggak? Menarik atau menarik? Menarik ya, serius ya. Mudah atau mudah? Nah, tapi kok banyak yang bilang susah ya? Kemarin saya lihat di Facebook banyak yang mengeluh. Susah katanya. Ayo jujur aja, susah atau mudah? Susah-susah gampang, ya. Saya nggak bilang atomi marketing plan-nya ini mudah, tapi juga tidak susah, ya. Kalau saya yang sudah biasa main bisnis MLM, terutama yang matahari, ya, yang model matahari itu breakaway ya, di mana saya boleh buka cabang sebanyak mungkin. Jika saya harus naik diamond, saya harus buka 6 kaki. Nah, itu susah, tapi dulu udah pernah saya jalanin. Begitu saya ketemu atomi, oh gampang, cuma 2, ya kan? Tapi 2 ini juga banyak orang mengeluh susah. Ngeluh susahnya apa? Karena dia tidak paham. Ada banyak orang yang menunggu, upline-nya lempar, ya. Ada nggak di sini yang seperti begini? Kalau nggak dilempar di kirinya, kanannya nggak mau gerak. Ada seperti ini. Nah, ini yang perlu kita ketahui, di atomi mindset itu penting sekali. Kita jangan beranggapan bisnis atomi itu adalah bisnis untuk upline kita. Melainkan adalah bisnis ini adalah untuk kita sendiri. Jika hari ini saya berpikiran, wah saya enak ya upline saya di Malaysia kongkang-kongkang gitu ya. Saya kerja untuk dia ya. Hari ini saya pasti tidak akan jalan. Hari ini saya tidak akan bisa berbicara di podium ini. Kenapa? Karena saya menganggap atomi ini adalah bisnis saya sendiri. Orangnya saya cari sendiri. Upline mau kasih, syukur alhamdulillah. Enggak kasih, enggak apa-apa, gua cari sendiri. Ya, ini mindset yang harus ditanamkan dulu di sini. Ya, karena apa? Atomi, marketing plan-nya ini revolusioner. Dia tidak mengenal yang namanya tutup poin bulanan. Masalah apa coba? Kalau kita bergabung pada suatu perusahaan MLM, masalahnya apa umumnya? Tupo. Wah, bukan tutup poin lagi, tupo. Nah, tupo adalah kata-kata yang menakutkan. Di atomi kita bisa pakai itu untuk sebagai kelebihan kita dalam menjelaskan atomi. Ya, tanpa tutup poin. Dia tiap orang hanya membangun 2 jaringan. Ya, bayangkan kalau kaki kita hanya 1, bisa berdiri lurus nggak? Bisa, nggak lama jatuh lagi dan nggak akan ada income. Tetapi, ya kan, karena kaki kita 2, atomi mengambil konsep itu 2. 2 baru dapat uang, 2 baru dapat income, dan itu adalah adil. Ya tentunya kita mau cari bisnis yang adil dong. Ya, kalau bisnisnya hanya memanfaatkan downline dan downline tahu kita dimanfaatkan upline, kira-kira dia mau melakukannya enggak? Pasti tidak akan mau. Itu yang harus kita pahamin. Udah gitu apa? Atomi, ya, suatu ketika semuanya yang di sini bagi yang serius ya kalau nggak serius ya nggak akan nyampe-nyampe sih. Bagi yang serius menjalankan atomi sesuai sistem, percayalah pasti akan nyampe di imperial. Dan disitulah mentoknya. Ya, semua orang pasti akan bertemu di sana. Bagi yang udah imperial, saya mau naik lagi. Kata Mr. Pak, sorry ya boy, ya nggak bisa, kasih yang lain dong. Kalau lulu aja ya gimana? Ya, inilah perbedaan atomi dengan bisnis MLM yang lain. Kalau yang lain kagak, upline-nya aja jadi raja ya kan, kita kapan aja kita dukung dia terus kan. Nggak enak. Di atomi semuanya bisa jadi imperial. Ya, pairing kita dibatasi sampai berapa coba? 50 juta. Ya, oke kita tes ya. Yang pertama Pak, dari 7 tingkatan ya kita sebut
Misalnya untuk dapat bonus pairing, kita harus pairingnya berapa? 300. Kemudian level kedua berapa? 700. Level ketiga berapa? 1,5. Ya, level keempat berapa? 2,4 juta PV. Ya, level kelima berapa? 6 juta. Ya, level keenam berapa? 20 juta. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah 50 juta PV. Stop. Ya, Imperial sudah mencapai lebih dari 50 juta. Sorry, kasih yang lain. Bonusnya kasih yang lain. Oh, tapi ada pertanyaan juga begini. Wah, marketing plan Atomy itu tidak adil ya. Kok banyak flash ya? Banyak yang hangus ya? Ada banyak terjadi komplain di sini. Ya, karena dulu saya juga komplain begini. Terus saya cari lagi. Oke, memang dia ada sistem hangus. Ya, tapi jangan lupa, dia juga ada sistem, you nggak usah ngapa-ngapain, you pun dapat poin PV. Katakan hari ini Sudi. Ya, Sudi punya 100 generasi ke bawah. Orang ke 100, dia belanja 300 PV, 300.000 PV. Kira-kira saya dapat nggak? Dapat ya. 99 orang dapat semua kan? Upline saya nggak terhingga itu dapat nggak? Dapat semuanya. Adil nggak? Kalau mau komplain flash, berarti komplainnya di itu juga. Fair dong. Ya. Jadi bagi yang suka komplain, cara jawabnya adalah itu. Ya, you nggak usah ngapa-ngapain, you dapat poin PV. Bayangkan kiri kanan kamu ya punya 300.000 PV setiap harinya. Kira-kira income you berapa? 850.000 per hari. Betul ya? 350 300.000 PV ya. Kali katakan 20 kali aja lah. Berapa coba? Ya 17 juta. Lumayan. Lumayan apa lumayan? Kira-kira kalau udah capai itu, capai nggak auto sales master? Jadi total bonusnya berapa auto sales master? Minimum 23 juta. Lumayan kan? Lebih tinggi dari gaji manajer toh? Ya ngapain lu lamar kerja susah payah gitu loh. Fokus di Atomy, tapi bukan berarti langsung tinggalkan pekerjaannya saat ini juga. Ya jangan pulang dari sini langsung berhenti kerja ya. Sudi nggak tanggung jawab ya. Ya, karena itu berbahaya sekali. Saya juga sering bicara kepada tim saya ataupun dimanapun saya berbicara, kalian kerja tetap kerja, ya, bisnis tetap bisnis. Tapi saya yakin pada saat kalian sudah mencapai posisi auto sales master minimal, saya suruh jangan fokus pun kalian nggak mau. Udahlah jangan fokus, udah nggak jadi, ya enak aja gue udah dapat duit lu suruh berhenti. Pasti kita juga akan berpikiran seperti itu. Nggak mungkin. Jadi mulai saat ini jangan suruh tim kita ya, fokus. Yang ada adalah yang terjadi biasanya disuruh fokus jadi muntaber. Muntaber apa? Mundur tanpa berita. Itu yang umumnya terjadi. Jadi kita pakai trik berbicara. Ya, justru disinilah pelatihan semacam itu kita dapat. Ya. Saya sudah mengalami banyak di lapangan. Jadi kebetulan kalau downline saya ada masalah, terus tim ada masalah, ya saya bisa menjawabnya. Karena saya ada memiliki pengalaman-pengalaman di lapangan yang seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin, ya kita memang harus terjun ke lapangan membantu anggota tim kita. Ya itu kalau di luar masing-masing jaga tim masing-masing. Tetapi di sini kita adalah satu. Ya, keluarga besar Atomy. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi terus saya melihat, wah kalau auto sales master bisa dapat sekitar 23-25 juta. Terus kalau diamond, wah kalau auto bisa kurang lebih 40-an, 50-an. Wah bagi saya ini menarik. Karena saya melihat bisnis Atomy adalah bisnis untuk jangka panjang. Bisnisnya ini benar-benar bisa diwariskan. Karena saya sudah banyak mendengar dan membaca kisah-kisah seperti itu di Atomy. Dan saya lihat ini perusahaannya luar biasa. Marketing plan yang seperti ini sangat luar biasa. Karena ini adalah kombinasi dari visi seorang Mr. Pak Hangil. Nah, perusahaan yang seperti ini ya, itu seperti komet. Seperti komet Halley yang 70-an tahun datang sekali. Ya seperti itu. Makanya kesempatan ini
ya kita semua yang ada di sini, ini mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis Atomy, itu udah sangat benar sekali. Karena kita mau nunggu kesempatan seperti itu. Katakan ya, yang tadinya nggak bergabung, terus dia mau join 3 tahun kemudian. Kira-kira terlambat nggak? Terlambat, walaupun sebetulnya semuanya sampai ke ujung. Tapi marketnya udah makin sepi, udah makin sulit kan? Ya kalau kita mulai sekarang dan terus bertahan dan terus bertahan, ya akan menjadi pemenang dan semua akan menjadi imperial di kemudian hari. Tepuk tangan. Ya, itu baru 3 hal yang membuat saya tertarik kepada bisnis Atomy. Terus yang keempat apa? Saya bertanya lagi, ada sistemnya enggak? Ada support sistemnya enggak? Karena berdasarkan pengalaman saya, bermain di bisnis jaringan, operational cost-nya itu besar sekali. Betul? Bagi yang sudah biasa bermain ya, kita kadang-kadang kita harus patungan sesama leader, sewa hotel ya. Terus harus ambil tempat macam-macam semuanya ya. Nah, Atomy sudah menyediakan untuk kita. Ya, dengan support sistemnya. Support sistemnya seperti apa? Coba. Yang pertama, Atomy menyediakan education center. Ya, di berbagai titik di seluruh Indonesia. Itu kan memudahkan kita. Kita bayangkan ya, contohnya, saya ada downline di Manado. Dia ke sana ongkos kirim itu terus terang mahal sekali. Kirim ya, sekilo ya, itu bisa sampai 100.000. Nggak tahu kapan nyampenya. Kalau kita kirim resmi. Kirim lewat angkutan lain, ya itu aja udah sekitar 50-an ribu per kilo. Bayangkan odol gigi kita berapa? Berat kan? Kirim sampai sana itu berat di ongkos. Bayangkan kalau hari ini tidak punya center, ya kita nggak punya center di sana. Ya bagaimana mungkin bisnis ini bisa berjalan? Tapi apakah setiap tim di sini bisa punya center di berbagai kota? Mungkin apa mungkin? Tidak mungkin. Ya, udah pasti tidak mungkin. Ya, oleh karena itu kita butuh sinergi. Ya, perusahaan Atomy sudah melihat ini semua. Dia tahu ini akan menjadi masalah kalau tidak ditanganin. Makanya perusahaan Atomy meluncurkan program yang namanya Education Center yang berfungsi sebagai satu tempat distribusi barang. Ya, tanpa ongkir. Wah, enak. Ini begitu tanpa ongkir orang senang untuk join Atomy. Ya, orang senang. Jadi itu kedua adalah tempat kita mendapatkan informasi mengenai produk, mengenai marketing plan dan mengenai bagaimana ya caranya kita naik peringkat. Itu semua bisa didapatkan di center. Yang menjadi masalah adalah ternyata tidak semua pemilik center menguasai hal ini. Karena kurangnya apa? Kurangnya latihan, kurangnya ikut seminar, ya, kurangnya pelatihan. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah apa lagi? Ya kita harus tingkatkan lebih banyak training, pelatihan di setiap center. Ya, ini mungkin adalah tugas dari perusahaan Atomy untuk kita. Ya, itu baru satu. Education Center. Nah yang kedua adalah dari Education Center kita itu sebenarnya fungsinya adalah ini saling bersinergi ya. Dari Education Center kita akan memberikan informasi mengenai produk marketing plan. Selanjutnya kita akan membawa ya member-member tersebut untuk datang menghadiri seminar di ODS, One Day Seminar. Ya, fungsinya itu. Ya, jadi ini saling bersinergi. Ya, dari namanya itu Education Center. Kemudian membawa orang ke One Day Seminar. Di One Day Seminar yang didapatkan apa? Didapatkan ada informasi mengenai perusahaan, produk, marketing plan, testimoni. Ya, testimoni adalah salah satu pilar kunci dalam bisnis pemasaran jaringan. Nah, kemudian dia bisa dapatkan apa lagi? Bisa mendapatkan suasana. Oh, ternyata bisnis MLM bisnis jaringan itu seperti ini. Dan ternyata tidak menakutkan kalau di Atomy. Kalau di tempat lain saya nggak tahu ya. Kalau di Atomy menakutkan nggak? Kayak happy semua ya. Karena dapat hadiah ya. Ya dapat hadiah, dapat makan, dapat apa semua. Itu pasti happy. Jadi kita di Atomy ini happy sekali. Nah kemudian sesudah ODS. ODS itu adalah langkah untuk membawa kita menuju Success Academy. Seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ini adalah yang kedua. Yang pertama mungkin dulunya karena berbarengan dengan grand launching,
Mungkin itu belum begitu maksimal ya. Tapi saya yakin yang kedua ini akan jauh lebih maksimal bagi setiap orang yang ingin belajar. Ya, belajar bagaimana untuk meningkatkan bisnisnya di Atomi. Ya, itu penting. Jadi lain kali begitu kita keluar dari sini, ya. Ini kita seperti kita mendapatkan diri kita dicas kembali. Handphone secanggih apapun, katakan iPhone X. Kalau tidak pernah di charger, kira-kira bisa hidup? Atau apapun lah ya, handphone ya, berbentuk handphone ya. Kalau TV jangan bilang, kalau TV pasti nyala terus. Kalau handphone nggak dicas, secanggih apapun handphonenya, dia pasti tidak akan bisa digunakan. Ya, sama juga manusia itu seperti begini. Ya, manusia itu kurang lebih seperti handphone, harus dicas. Sekarang pertanyaannya mau casnya di mana? Ya dicasnya di acara seperti ini. One Day Seminar, Success Academy. Pelatihan-pelatihan seminar itu tempat kita ngecas. Sama satu lagi, rajin hubungi upline kita yang aktif. Ya, di sini kan kita punya upline banyak, ya. Tapi kan tidak semuanya aktif. Jadi hubungilah upline kita yang aktif, ya, seperti itu. Jadi semua kunci itu sudah saya dapatkan di bisnis Atomi, ya. Yang pertama tadi apa? Coba kita ulangi lagi. Satu apa? Perusahaan. Yang kedua apa? Produk. Produk yang bagus dan harganya terendah, terjangkau. Yang ketiga apa? Marketing plan. Yang keempat, support system. Itu semua sudah disediakan. Nah sekarang faktor kelima adalah Anda sendiri. Jadi kalau di sini Anda melakukan seperti ya sistem, saya berani guarantee Anda pasti berhasil. Saya berani guarantee, ya, karena saya sendiri sangat serius sekali di sini. Karena kalau saya lihat bisnis ini kalau tidak bisa jalan, saya pun tidak bersedia. Tapi karena saya melihat saya suatu ketika pasti akan jadi imperial, makanya hari ini saya berjuang untuk ke sana, ya, impian saya dapat. Ya, mengenai nanti impian, ada teman-teman kita yang akan menyampaikan mengenai life skenario, ya. Jadi sebetulnya ini berseri, ya. Bapak Ibu akan bisa mendapatkan sharing, manfaat sharing dari teman-teman kita yang lain lagi. Berhubung karena durasi, saya harus akhiri presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih semuanya.